Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang akan kami bawakan. Sebelumnya itu perkenalkan anggota kami. Saya Sejarah Mario Diana dengan membandingkan dengan 2 tugas 176. Saya Anika Berian Fajar dengan 23522 1185. Saya Mira Stianti dengan yang 23522 Saya Tommy Wisnasi dengan NIM 235231191. Saya Sandra Ramadhani dengan 2352231. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen dana bank syariah. Manajemen pemasaran adalah suatu aktivitas proses menciptakan, mengomunikasikan, menawarkan pertukaran nilai terhadap pelanggan, klien, rekan, dan masyarakat luas. Pemasaran sendiri memiliki arti bervariasi seperti jualan, periklanan, konsep, dagang, ataupun usaha yang berpengaruh dalam melakukan tindakan jual beli, tindakan produk, dan jasa yang akan ditawarkan. Selanjutnya, strategi pemasaran. 1. Marketing. Segmenting yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara berpisah. Masing-masing segmen konsumen memiliki karakteristik, kebutuhan, produk, dan berbauran pemasaran sendiri. Yang kedua, targeting yaitu tindakan yang memilih satu atau lebih segmen yang dimasuki. Ketiga, postingin di mana menetapkan posisi pasar dengan tujuan untuk membangun, mengomunikasikan keunggulan, bersaing produk pasar di dalam hati konsumen. Berikutnya, konsep 7M komunikasi pemasaran. 1. Misi. Apa tujuan yang ingin dicapai dari program promosi yang dilaksanakan? Kedua, target pasar. Apa sasaran dari target pasar atau pasar konsumen? 3. Pesan. Pesan apa yang harus disampaikan dalam program promosi yang dilaksanakan? Keempat, saluran komunikasi. Media apa yang akan digunakan dalam melakukan program promosi? Kelima, bauran promosi. Terdiri dari 5 unsur utama cover. Keenam, metode penetapan anggaran. Berapa banyak anggaran biaya promosi yang dapat dibelanjakan. Ketujuh, pengukuran efektivitas promosi. Bagaimana mengevaluasikan hasilnya? Apakah penjualan, pertumbuhan, pemaksa pasar, atau rata biaya terhadap pertumbuhan penjualan? Selanjutnya, unsur bauran promosi. Periklanan. Semua bentuk penyajian dan promosi non personal atas ide, barang, dan jasa yang dilakukan perusahaan sponsor tertentu. 2. Promosi penjualan. Berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba dan atau membeli suatu produk atau jasa. 3. Populitas atau kehumasan. Berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi perusahaan atau masing-masing produknya. Yang keempat, penjualan pribadi berarti interaksi langsung dengan satu calon atau pembeli lebih dengan tujuan untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan,
dan menerima pemesanan ataupun melakukan penjualan. Yang kelima, pemasaran langsung. Penggunaan surat telepon, email, alat penghubung non-personal lainnya untuk berkomunikasi secara langsung ataupun mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan funding, sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan financing atau lending. Jika dilihat dari sisi fungsi bank syariah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan atau financial intermediary antara pihak surplus kepada pihak minus dalam menjalankan fungsi financial intermediary. Secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut: sohibul mal, funding, mudorib atau sohibul mal, financing, mudorib. Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandangan dana atau sohibul almal dengan pengelolaan dana atau mudorib. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah menyimpan dana. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijadikan. Demikian pula, bank memberikan pinjaman pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya. Yang pertama, berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua, berapa jumlah dana yang ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Yang ketiga, berapa besarnya dividen yang dibayarkan dapat memuaskan pemilik dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah. Dari permasalahan yang di atas, maka manajemen dana mempunyai tujuan antara lain: yang pertama, memperoleh profit yang optimal; yang kedua, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai; yang ketiga, menyimpan cadangan; yang keempat, mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain. Bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu, bank syariah harus mengelola dana yang dapat digolongkan antara lain: yang pertama, kekayaan bank syariah dalam bentuk yang terdiri dari kekayaan yang menghasilkan aktiva produktif, yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, kekayaan yang tidak menghasilkan, yaitu kas dan inventaris atau harta tetap. Yang kedua, modal bank syariah berasal dari modal sendiri, yaitu simpanan pendiri atau modal, cadangan dan hibah, infak atau sedekah, simpanan atau hutang dari pihak lain. Yang ketiga, biaya yang harus dipikul oleh bank syariah, yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen kantor, dan bagi hasil simpanan nasabah penabung. Bersumber dana bank syariah. Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk: yang pertama, titipan atau hadiah, simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Yang kedua, partisipasi modal, berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi di
di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. Yang ketiga, investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari yang pertama modal inti core capital, yang kedua kuasa ekuitas atau mudorobah akun, dan yang ketiga titipan atau wadiah atau simpanan tanpa imbalan. Penggunaan dana bank. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu yang pertama, aktiva yang menghasilkan atau earning asset, dan yang kedua, aktiva yang tidak menghasilkan non-earning asset. Aktiva earning asset, aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudorobah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli al-bai. Yang keempat, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah dan ijarah wal istisna atau ijarah mustahiyah bital malik. Selanjutnya, surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Non-earning asset terdiri dari yang pertama, aktiva dalam bentuk tunai, yang kedua, pinjaman atau hold, yang ketiga, penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Sumber dan penggunaan dana. Yang pertama, wadiah terdiri dari primary reserve, secondary reserve, core, murabahah, salam, istisna, ijarah, wa iktina. Yang kedua, ada mudorobah mutlaqah terdiri dari secondary reserve, murabahah, salam, istisna, ijarah, wa iktina, mudorobah musyarakah. Selanjutnya ada mudorobah mukhayadah terdiri dari murabahah, salam, istisna, ijarah, wa iktina, mudorobah musyarakah. Selanjutnya ada musyarakah terdiri dari secondary reserve, murabahah, salam, istisna, ijarah, wa iktina, mudorobah musyarakah, aktiva tetap. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi manajemen dana bank syariah. Pengertian modal bank itu apa? Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha bank, di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Secara sederhana, Zainul Arifin mendefinisikan modal sebagai suatu yang mewakili kepentingan pemilik perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai buku dari kewajiban. Selanjutnya, yaitu fungsi modal bank. Fungsi modal bank itu apa saja? Yaitu ada 4. Yang pertama, melindungi deposan dengan menangkal semua kerugian usaha perbankan sebagai salah satu atau kombinasi risiko usaha perbankan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan memberikan keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian. Yang ketiga, membiayai kebutuhan aktiva tetap. Yang keempat, memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut otoritas moneter. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi modal bank menurut OJK. Yaitu terdapat 2. Yang pertama, register kapital, yaitu modal utama yang tertanam di bank tersebut. Yang ketiga itu counter kapital, yaitu sejumlah dana yang bukan sumber dari pemilik atau pemegang saham bank tersebut. Selanjutnya yaitu alokasi dana atau investasi nasabah di bank umum. Itu ada 2 macam, yaitu modal utama dan modal lengkap. Modal utama itu apa saja? Yaitu meliputi modal di sektor, agio saham, cadangan umum, cadangan
tujuan laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan yang terakhir UU atau UUS. Selanjutnya yaitu modal pelengkap. Modal pelengkap itu merupakan modal yang terdiri dari cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, yaitu kecukupan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva. Perkenalkan, nama saya Tony Risnadi dengan NIM 235231191. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen pembiayaan pada bank syariah. Kemudian itu ada pengertian pada pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun kelembagaan. Atau dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan. Akad yang digunakan adalah yaitu akad tabaruk dan akad ijarah. Akad tabaruk merupakan perjanjian tanpa harapan imbalan materi, bertujuan untuk berbagi dan membantu sesama, contoh meminjamkan uang. Akad hord, rahan, dan hiwalah meminjamkan jasa. Akad wadiah, wakalah, dan kafalah kemudian memberikan sesuatu. Akad hibah, wakaf, hadiah, dan sedekah. Kemudian tijarah merupakan perjanjian yang berfokus pada transaksi komersial dan tujuan mendapatkan keuntungan. Terbagi menjadi dua jenis, satu natural century contract atau NCC, akad dengan keuntungan atau return yang dapat dipastikan, contoh akad murabahah, salam, istisna, ijarah. Yang kedua natural uncentry contract atau NUC, akad dengan return yang tidak dapat dipastikan, contoh akad musyarakah, mudarobah. Nah, kemudian ada peran pembiayaan pada bank syariah. Satu, fungsi pembiayaan sebagai penyambung pendapatan terbesar bagi bank syariah. Besar kecilnya pendapatan dari pembiayaan menentukan bagi hasil nasabah. Ketiga, tingkat kesehatan pembiayaan NPF ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Yang keempat, FDR, financing to deposit ratio bank syariah. Lanjut, LDR, loan to deposit ratio bank konvensional. Yang selanjutnya, produk pembiayaan bank syariah. Jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Pertama, pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan sindikasi, pembiayaan berdasarkan takeover, dan selanjutnya pembiayaan letter of credit atau LC. Jenis-jenis produk pembiayaan aplikasi SKIM jual beli. 1. Murabahah terbagi menjadi 3. 1. Konsumtif seperti pembelian rumah serta kendaraan. Yang kedua, produktif seperti pembelian persediaan barang dagang, bahan baku produksi, dan sebagainya. Yang ketiga, investasi, pembelian mesin, pembelian pabrik dan kantor. Yang kedua, salam, contoh pembelian produk pertanian. Yang ketiga, istisna, contoh pembiayaan konstruksi bangunan dan gedung. Jenis produk pembiayaan aplikasi SKIM bagi hasil. 1. Musyarakah, kerjasama antar bank nasabah dengan
nasabah, di mana bank membiayai usaha nasabah dengan share kurang dari 100%. Yang kedua, mudharabah, kerjasama antara bank dengan nasabah, di mana bank membiayai total usaha nasabah sebesar 100%. Aplikasi pembiayaan, project financing, dan pembiayaan modal kerja. Selanjutnya, produk dasar penyaluran dana. Yang pertama, jual beli, akad yang digunakan mudharabah, istina, salam. Yang kedua, investasi atau bagi hasil, akad yang digunakan mudharabah, musyarakah. Yang kemudian ketiga, sewa, akad yang digunakan akad ijarah, mutahiyah, dan tayah bitamlik atau IMBT. Kemudian ada produk dasar penyaluran dana. Yang pertama ada investasi IB menggunakan akad murabahah, musyarakah, mudharabah, MMG, IMB, dan istina. Yang selanjutnya modal kerja IB menggunakan akad murabahah, musyarakah, mudharabah, MMG, IMBT, dan salam. Yang selanjutnya konsumsi IB menggunakan akad murabahah, MMG, IMBT, ijarah, multi jasa, istina, dan roh. Yang selanjutnya jasa IB menggunakan akad wakalah, kafalah, hawalah, dan salaf. Yang kemudian ada musyarakah mutanakhisyah, dapat diaplikasikan sebagai produk pembiayaan bank syariah berdasarkan prinsip non porsi modal sah, yaitu bank berkurang disebabkan pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap kepada syarik atau mitra yang lain, yaitu nasabah. Masyarakat dapat memiliki aset pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara nasabah dan bank. Pada akhir perjanjian, seluruh aset yang dibiayai menjadi milik nasabah. Pengalihan kepemilikan aset dilakukan dengan nasabah mengambil alih porsi modal sah dari bank secara angsuran berdasarkan suatu model pembiayaan selama jangka waktu kontrak yang disepakati bersama. Selanjutnya ada prinsip pembiayaan. Yang pertama, karakter adalah penilaian reputasi dan kepribadian calon nasabah seperti CV, reputasi pekerjaan, informasi antar bank, wawancara, serta kegiatan sosial. Yang selanjutnya ada kapasiti, adalah analisis kapasitas calon nasabah untuk membayar hutang melalui pendekatan historis, finansial, edukasional, yuridis, dan manajerial, serta teknis. Yang kemudian kapital adalah evaluasi modal termasuk kemampuan self financing. Selanjutnya komposisi owner, ada owner quality dan kredit yang telah diperoleh. Kemudian kolateral adalah jaminan yang diberikan nasabah berdasarkan aspek yuridis dan ekonomis. Ada condition of economy, adalah faktor ekonomi makro seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan situasi sosial politik. Kemudian selanjutnya ada proses pembiayaan. Yang pertama, solisitasi, adalah kunjungan ke tempat nasabah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan nasabah. Kemudian collecting data atau pengumpulan data dan dokumen calon nasabah. Selanjutnya analisa pembiayaan, adalah analisis pembiayaan untuk menilai kelayakan calon nasabah. Kemudian ada komite, adalah evaluasi dan persetujuan pembiayaan oleh komite pembiayaan.
Selanjutnya offering letter, surat penawaran pembiayaan kepada nasabah. Ada akad dalam penandatanganan perjanjian pembiayaan antara nasabah dan pemberi pembiayaan. Kemudian dropping pembiayaan dalam pencarian data pembiayaan kepada nasabah. Yang terakhir adalah monitoring dalam pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan dan pelunasan pembiayaan. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kesehatan pembiayaan, kolektibilitas atau kualitas aktiva produktif terdiri dari 1 lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, yang keempat diragukan, dan kelima macet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi manajemen pembiayaan pada Bank Syariah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen likuiditas Bank Syariah. Berikut pemaparan materi. Likuiditas merupakan program pengendalian dari alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi kewajiban bank yang harus segera dibayar. Likuiditas bank bisa disebut alat likuid atau reserve recruitment atau simpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk giro yang diwajibkan atau biasa disebut giro wajib minimum. Bank Syariah bisa dikatakan likuid apabila yang pertama dapat memelihara giro wajib minimum di bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, dapat memelihara giro di bank koresponden. Giro di bank koresponden adalah rekening yang dipelihara di bank koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan saldo minimum. Dan yang terakhir, dapat memelihara kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai. Selanjutnya ada pengalokasian dana atau investasi nasabah di bank umum. Di sini ada beberapa dasar pertimbangan serta sumber dananya. Untuk primary reserve itu dari kas, saldo Bank Indonesia, dan juga saldo bank lain. Dan untuk secondary reserve itu dari SBBI atau surat wadiah Bank Indonesia dan surat berharga jangka pendek. Untuk financing itu ada dari mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, dan istiqna. Dan untuk court itu ada dari pembiayaan tanpa imbalan. Dan yang terakhir itu untuk fixed asset itu dari gedung, kantor, alat kantor, ATM, komputer, dan kendaraan. Pengelolaan likuiditas dalam perbankan syariah sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan bank konvensional. Yang membedakan antara keduanya hanyalah pada akad yang digunakan ketika kontrak. Alat untuk manajemen likuiditas dalam perbankan syariah yaitu ada PUAS atau pasar uang antar bank syariah dengan akad wadiah dan SIMA atau sertifikat mudorobah antar bank syariah. Dan yang terakhir ada SBBI atau surat wadiah Bank Indonesia yang juga menggunakan akad wadiah. Selanjutnya ada instrumen likuiditas, itu ada 5. Yang pertama itu ada giro wajib minimum atau GWM, merupakan simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sendiri berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang memiliki tujuan untuk instrumen moneter, untuk prinsip kehati-hatian bank, dan untuk kelancaran sistem pembayaran berdasarkan prinsip syariah. GWM dapat dihitung dengan rumus berikut. Untuk GWM rupiah yaitu 5% dikali dana pihak ketiga T2, dan untuk GWM falas itu 3% dikali dana pihak ketiga T2. DPK T2 itu adalah rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga dalam satu masa laporan untuk 2 periode masa laporan sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada clearing. Clearing sendiri adalah sistem pembayaran yang digunakan untuk memindahkan saldo dari bank satu ke pihak lainnya. Tata cara dan persyaratan clearing pada dasarnya sama dengan bank konvensional, sebagai peserta langsung atau peserta tidak langsung. Instrumen likuiditas selanjutnya itu ada PUAS atau pasar keuangan antar bank syariah. Bank berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Untuk mengatasi hal tersebut, bank umum dapat memanfaatkan PUAP atau pasar uang antar bank. Untuk perhitungan imbalannya yaitu dengan rumus X sama dengan P kali R kali T per 360 kali K, di mana P adalah nilai nominal investasi, R adalah realisasi imbalan deposito investasi mudorobah sebelum didistribusikan, tergantung
menghitung jangka waktu investasi, yaitu ada sampai dengan 30 hari itu deposito 1 bulan, 31 hari sampai dengan 90 hari itu deposito 3 bulan. Dan T itu adalah jangka waktu investasi, sedangkan K itu adalah nisbah bagi hasil untuk bank penanaman dana. Selanjutnya yaitu ada sertifikat Badiah Bank Indonesia atau SBBI. SBBI dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Instrumen likuiditas yang terakhir itu ada fasilitas pinjaman jangka pendek syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUS atau Bank Umum Syariah juga menghadapi resiko likuiditas atau mismatch yang dapat mengakibatkan saldo giro di Bank Indonesia menjadi negatif. Untuk menutupi kesulitan tersebut, BUS pertama kali harus mengupayakan dana di POAS atau pasar uang antar bank syariah. Selain mengupayakan dana di POAS, dapat pula mengupayakan dana di kantor pusatnya. Apabila gagal, Bank Indonesia dapat membantu melalui pemberian FPJPS sehingga keberlangsungan kegiatan usaha bank tersebut dapat terjaga dan kelancaran sistem pembayaran dapat terpelihara. Untuk perhitungan imbalannya yaitu dengan rumus X sama dengan P kali R kali T per 360 kali K, di mana P adalah nilai nominal FPJPS, R adalah realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum didistribusikan pada bank syariah penerima FPJPS, dan T adalah jangka waktu FPJPS, dan K adalah nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia. Yang selanjutnya ada bunga bagi hasil dan margin. Selanjutnya ada pengertian bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas pinjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Margin bunga bersih perbankan yang diperoleh dari selisih bunga simpanan dan bunga kredit setelah dipotong biaya operasional terus melorot sepanjang tahun berjalan. Hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Kemudian margin adalah keuntungan yang diinginkan oleh bank dan disepakati oleh para pihak dan nilainya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang telah disepakati. Kemudian ada perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga rasio besar dibuat di awal pembukaan rekening dan selalu untung atau funding. Yang kedua, perhitungan didasarkan pada jumlah pokok dana yang disimpan nasabah di bank. Yang ketiga, masih ada pengaruh dari suku bunga terutama pada produk pinjaman. Yang keempat, jumlah pembayaran bunga untuk tabungan tetap sekalipun bank mengalami keuntungan yang besar. Yang kemudian adalah bagi hasil. Yang pertama, besar rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, besar rasio disepakati pada awal akad dibuat yang belum berpedoman kemungkinan untung dan rugi. Yang ketiga, rasio atau nisbah tidak akan berubah selama akad berlaku kecuali ada kesepakatan melakukan ulang dan perubahan rasio atau nisbah. Yang kemudian yang keempat, besar laba yang diperoleh bergantung pada keuntungan yang diperoleh pihak bank. Selanjutnya ada perbedaan margin bunga dan margin keuntungan. Margin bunga terjadi dalam transaksi pinjaman atau kredit. Besarnya presentasi margin bunga dikaitkan dengan uang yang dipinjamkan. Ketika bunga halus tetap dibayarkan walaupun proyek merugi. Margin bunga dapat berubah dengan perkembangan waktu. Selanjutnya margin keuntungan. Margin keuntungan hanya digunakan pada akad jual beli. Presentasi margin keuntungan didasarkan kesepakatan di awal antara penjual dan pembeli. Besarnya akan tetap setelah disepakati, maka margin keuntungan tidak akan berubah, tidak terpengaruh dengan tingkat bunga di pasar. Kemudian ada jenis suku bunga. Yang pertama, suku bunga tetap atau fixed adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu kredit. Yang kedua, ada suku bunga mengambang, adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Yang ketiga, ada suku bunga flat, adalah suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan.
jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusunnya utang yang sudah dibayarkan. Dan terakhir ada suku bunga unitas mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Kemudian ada mekanisme bagi hasil. Pertama, profit sharing berarti kesempatan untuk membagikan keuntungan dari suatu usaha. Yang kedua, gross profit sharing juga merupakan kesepakatan bagi hasil. Yang ketiga, revenue sharing adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan. Oke, berikutnya istilah funding. Item 1, saldo average balance. B. Nisbah nasabah. C. Pendapatan bank. D. Total saldo DPK atau mudharabah. E. Bonus atau bagi hasil atau bunga. F. Evaluation rate atau IR. DAP syariah atau tabungan. DAP oven. D. Keterangan. Tab wadiah atau banka 10 juta. Nisbah nasabah min atau kosong. Pendapatan bank kosong. Total saldo DPK atau mudharabah kosong. Bonus bagi hasil 30.000 metode dengan metode bebas. Evaluation rate 3,6% PA atau E12 per A. Keterangan: tidak ada rumus khusus bonus wadiah, namun umumnya uang mengukur IR yang akan didapat nasabah. Tab mudharabah banka. Saldo 10 juta, nasabah 50%, pendapatan bank 10 miliar, total saldo DPK atau mudharabah 1 triliun, bonus bagi hasil 50.000, BJ per AD, evaluation rate 6% PA, E12 per A. Keterangan: nisbah yang lebih besar tidak otomatis menghasilkan bagi hasil yang lebih besar. Bagi yang juga ditemukan pendapatan bank sebagai sumber bagi hasil, dapat total saldo DPK mudharabah sebagai pembagi proporsional IR dihitung setelah dibagi hasil. Jika IR di bawah proyeksi awal, bank dapat menambahkan bonus atau insentif tanpa perjanjian dibagi dengan nasabah. Kok diperjanjikan dengan nasabah? Tab mudharabah bank B. Saldo 10 juta, nisbah nasabah 55%, pendapatan bank 7 miliar, total saldo DPK mudharabah 1 triliun, bonus bagi hasil 38.500, B, C, A per D. Event rate tab syariah dana tab pembencian 4,6% PA, E12A. Tab bank konvensional. Saldo 10 juta, nisbah kosong, pendapatan kosong, total saldo DPK kosong, bonus bagi hasil 50.000, AF per 12. Evaluation rate tab syariah tab konvensi 6% PA. Keterangan: tidak ada pengaruh pendapatan bank atau faktor lain selain saldo nasabah dan rute bunga terhadap nominal bunga yang diterima nasabah. Berikutnya perhitungan bunga. Saldo pinjaman atau SP kali I
suku bunga tiap tahun, bagi 12 jumlah saldo dalam 1 tahun. Bagi hasil sama dengan rata-rata dana nasabah per saldo rata-rata seluruh simpanan jenis atau kali total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan jenis kali nisbah bagi hasil. Pricing murabaha finance seperti pada tabel di atas, bahwa dengan kebutuhan modal sebesar 150 juta, plafon sebesar 100 juta, uang muka sebesar 50 juta, rate sebesar 20% PA, dan tenor sebesar 12 bulan, akan memperoleh margin sebesar 20 juta, harga beli sebesar 150 juta, harga jual sebesar 170 juta, utang murabaha sebesar 120 juta, dan angsuran per bulan sebesar 10 juta. Dari pricing murabaha finance, nasabah terikat pada harga jual, tidak berubah hingga masa akhir pembiayaan. Nasabah mendapat potongan harga saat pelunasan dipercepat, tapi akad tidak diperjanjikan, ada ketentuan yang mengikat. Selanjutnya ada pricing mudharabah financing. Dengan studi kasus, Bapak Wahyu, seorang pemilik barbershop, berkeinginan untuk membuka cabang baru di Kartosuro. Dia memerlukan modal sebesar 170 juta dengan tenor 3 tahun atau 36 bulan. Melihat dari riwayat usaha barbershopnya, Bank Kita Syariah memproyeksikan usaha tersebut akan menghasilkan 8 juta per bulan dengan rate 25% PA. Maka, hitunglah target bagi hasil bank per bulan, nisbah bagi hasil, mudharabah, angsuran pokok per bulan, dan proyeksi angsuran per bulannya. Dari studi kasus tersebut dapat dihitungkan seperti pada tabel berikut, yaitu dengan kebutuhan modal 170 juta, plafon 170 juta, porsi modal nasabah tidak ada, nasabah modal bank tidak ada, rate 25% PA, tenor 36 bulan, dan proyeksi pendapatan usaha per bulannya 8 juta, maka diperoleh target bagi hasil bank per bulan sebesar Rp1.180.556 dapat dihitung dari plafon dikali rate dibagi 36 bulan. Nisbah bagi hasil diperoleh 14,76%, didapat dari target bagi hasil bank per bulan dibagi proyeksi pendapatan usaha per bulannya. Angsuran pokok per bulan diperoleh Rp4.722.222, diperoleh dari plafon dibagi tenor. Dan yang terakhir ada proyeksi angsuran per bulan diperoleh sebesar Rp5.902.778, diperoleh dari angsuran pokok per bulan dibagi dengan target bagi hasil bank per bulannya. Yang terakhir ada pricing ijarah financing. Dengan kebutuhan sewa atau nilai aset ijarah sebesar 150 juta, plafon sebesar 100 juta, uang muka sewa 50 juta, rate 20% PA, tenor 12 bulan, dapat diperoleh profit sewa per bulannya sebesar Rp1.666.667. Untuk profit sewa atau proyeksi harga sewa sepanjang tenor itu sebesar 20 juta. Untuk harga sewa bulan itu N per A. Selanjutnya ada harga sewa atau proyeksi harga sewa sepanjang tenor diperoleh sebesar 120 juta, dan untuk harga sewa bulanan sebesar 10 juta. Yang terakhir ada angsuran per bulan diperoleh untuk harga sewa sepanjang tenor itu 10 juta, dan untuk harga sewa bulanan juga 10 juta. Dari pricing ijarah financing ini, nasabah terikat pada harga sewa. Rate dapat berubah jika bank dan nasabah menyepakati perubahan harga sewa, dan jika nasabah menyewa hingga jatuh tempo atau lunas, pengalihan aset untuk menjadi milik nasabah dapat dilakukan dengan penjualan senilai tertentu, misal Rp1 atau dengan hibah. Yang terakhir ada manajemen resiko bank syariah. Pengertian risiko adalah kejadian masa depan yang tidak pasti yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bank, termasuk tujuan strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Manajemen risiko perbankan syariah merupakan serangkaian prosedur dan metodologi
metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Yang kedua, mendukung pencapaian tujuan dan mengurangi kesalahan fatal. Yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional. 4. Meningkatkan kepercayaan nasabah. Jenis-jenis risiko bank syariah sesuai OJK. Yang pertama, ada risiko kredit. Risiko kerugian akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua, risiko investasi. Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang keempat, risiko pasar. Risiko yang terjadi akibat perubahan harga pasar. Risiko ini berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan. Jenis-jenis risiko bank syariah sesuai OJK. Selanjutnya ada risiko operasional. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan kegagalan proses internal. Selanjutnya ada risiko hukum. Risiko akibat tuntunan hukum atau kelemahan aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan undang-undang yang mendukung. Selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Jenis-jenis risiko bank syariah sesuai OJK selanjutnya ada risiko strategi. Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan yang strategis. Risiko reputasi. Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari perspektif negatif bank. Selanjutnya ada risiko imbal hasil. Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, dana pihak ketiga atau DPK. Proses manajemen risiko. Ada identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko. Yang pertama, pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limited risiko. Ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Sekian video